Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan secara singkat, yaitu tentang perkenalan diri aku. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu siapa nama Anda dan apa arti dari nama Anda? Perkenalkan, nama aku Umaira. Arti dari nama aku sendiri yaitu kemerahan. Pertanyaan selanjutnya, dari mana asal Anda dan apa yang paling Anda sukai dari tempat asal Anda? Aku berasal dari Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang aku sukai dari tempat asal aku yaitu makanannya, terutama sagu. Apa hobi atau kegiatan favorit Anda di waktu luang? Aku suka makeup. Nah, makeup itu salah satu hobi aku. Tentunya aku juga membuka jasa makeup. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi alasan Anda memilih prodi ilmu komunikasi ini? Itu salah satunya aku sangat menyukai berbicara di khalayak umum. Aku suka berkomunikasi dan aku suka berinteraksi kepada orang-orang. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman atau pencapaian pribadi yang paling berkesan bagi Anda. Yaitu pengalamannya di mana aku mencoba hal baru dan mengasah skill aku, yaitu makeup. Sehingga dengan hobi tersebut, dengan skill tersebut, aku bisa menghasilkan uang. Hingga sampai sekarang aku masih membuka jasa makeup atau yang dikenal dengan MUA. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan organisasi atau komunitas? Jika ya, apa peran Anda di sana? Aku pernah mengikuti suatu organisasi yaitu PIKR. PIKR itu suatu organisasi yang mana mengedukasi tentang remaja, tentang pergaulan bebas, tentang seks bebas. Nah, aku di situ berperan sebagai anggota. Pertanyaan selanjutnya itu, apa tujuan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini? Itu untuk melatih public speaking saya. Karena PIKR suatu kunci dari komunikasi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Anda terhadap proses belajar di kelas ini? Itu saya berharap dengan mempelajari PIKR, ability to communicate saya itu semakin meningkat sehingga public speaking saya itu semakin berkembang. Apa yang Anda ingin capai selama kuliah itu adalah kesuksesan tentunya ya teman-teman. Lanjut, apa 3 hal yang menjadi kelebihan utama Anda? Yang pertama, saya percaya diri. Yang kedua, skill saya dalam merias. Yang ketiga yaitu kemampuan saya dalam manajemen waktu. Dalam situasi apa Anda merasa paling percaya diri? Itu saat keterampilan saya itu rapi tentunya. Apakah Anda keterampilan tertentu yang Anda kuasai? Ya, tentu itu merias wajah. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang paling Anda nikmati saat belajar atau bekerja? Yang paling saya nikmati adalah tentunya kenyamanan. Dengan kenyamanan, tentu kita tuh sangat menikmati situasi belajar atau bekerja. Apa bidang atau aktivitas yang menurut Anda paling cocok dengan bakat Anda? Itu adalah komunikasi dan seni. Apakah Anda pernah mendapatkan pengakuan atas bakat atau kemampuan tertentu? Ya, saya pernah mendapat pengakuan dengan sertifikat. Bagaimana Anda memprioritaskan antara pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan dan akademik itu dengan cara memanajemen waktu? Itu saya dapat memanajemen waktu antara yang akademik dan non-akademik. Apa hambatan utama yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan tersebut dan bagaimana cara Anda mengatasi? Yaitu dana. Uang. Itu dengan cara saya akan mencari penghasilan sampingan sehingga dengan cara itu saya bisa mengembangkan lagi bakat saya. Pertanyaannya, apa yang paling sulit Anda lakukan saat ini dan mengapa? Itu saya sangat sulit yang namanya bodoh amat dengan omongan orang.
Saya nggak tahu kenapa, mungkin di kehidupan ini kita pasti dinyinyirin, dijulitin sama orang di sekitar kita. Tapi saya tuh tidak bisa bodoh amat, saya tidak bisa berlaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya pasti akan kepikiran sehingga membuat saya stres. Dalam hal apa yang Anda merasa perlu banyak belajar atau berkembang, yaitu dalam hal mengasah bakat baik akademik maupun non-akademik. Apa langkah pertama Anda rencana kau untuk memperbaiki kelemahan tersebut? Itu adalah, ya mungkin saya bisa belajar untuk bodoh amat ya. Keterampilan apa yang menurut Anda paling relevan untuk bidang studi atau karir yang Anda pilih? Itu keterampilan dalam manajemen waktu dan komunikasi saya ya. Apa langkah pertama yang Anda ambil untuk mengembangkan keterampilan tersebut? Yaitu memperbaiki lagi. Kita harus terus mencoba dan memperbaiki. Bagaimana Anda memanfaatkan sumber daya seperti internet, buku untuk belajar sesuatu yang baru, yaitu mungkin dengan internet saya akan men-searching tentang hal yang baru atau yang lebih lagi viral-viralnya itu ya. Kalau buku saya akan lebih melestarikan itu dalam hal membaca. Lanjut, siapa yang menjadi inspirasi Anda dalam mengembangkan potensi diri? Saya akan menjawabnya, itu adalah ibu saya. Apa yang biasanya membuat Anda tetap termotivasi untuk belajar atau mencapai sesuatu? Yaitu ada 3. Yang pertama, ibu, keluarga, dan orang-orang yang mencintai saya. Bagaimana Anda memotivasi diri sendiri ketika menghadapi kegagalan? Itu saya harus membahagiakan ibu saya. Di saat saya mengalami kegagalan atau nyerah, itu saya akan mengingati ibu saya sehingga semangat saya untuk mencoba lagi terhadap kegagalan tersebut meningkat. Apa kelebihan utama yang Anda miliki dan bagaimana hal tersebut mendukung perkembangan diri Anda? Itu kelebihan utama saya, itu percaya diri. Dengan percaya diri itu saya akan bisa melakukan perkembangan diri saya itu apa saja, baik dalam public speaking atau bakat-bakat yang lain. Karena dengan percaya diri itu kita lebih mudah untuk mengasah bakat kita ya. Apa kekurangan atau kelemahan yang perlu Anda perbaiki untuk mencapai tujuan Anda? Mungkin dengan saya harus perbaiki itu rasa bodoh amat saya. Mungkin kalau saya lebih bodoh amat, saya lebih bisa mengembangkan diri saya. Karena kadang kalau saya kepikiran dengan omongan orang, itu bisa membuat tertundanya cara saya untuk mengasah bakat saya. Apa 3 nilai hidup yang paling penting bagi Anda? Dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi keputusan Anda? Mungkin saya akan menjawabnya lagi, ibu, keluarga, dan teman-teman saya. Dan orang-orang yang saya cintai ya. Tuh dengan 3 hal tersebut saya merasa oke, dengan keputusan ini saya harus mempertimbangkan 3 hal ini. Bisa membuat orang 3 ini, nilai ini bahagia enggak? Kalau bisa, saya akan terus lanjut untuk mengambil keputusan yang bernilai positif. Apa yang memotivasi Anda untuk terus belajar dan berkembang meskipun menghadapi tantangan? Itu saya akan menjawab lagi, ibu saya. Ibu saya itu motivasi saya yang paling utama. Siapa tokoh inspiratif Anda dan bagaimana nilai atau tindakan mereka mempengaruhi Anda? Saya tidak memiliki tokoh inspiratif, tapi saya memiliki orang yang sangat menginspirasi saya, itu adalah ibu saya. Karena dengan tindakan beliau itu membangkit semangat saya. Dari awalnya saya ingin menyerah, tapi karena beliau itu membangkit suatu semangat saya lagi. Lanjut, apa tindakan konkret yang Anda lakukan saat merasa kehilangan motivasi? Sholat, apalagi bagi yang muslim, sholat itu sangat utama ya. Dengan sholat itu akan bisa membangkit motivasi kita. Masya Allah sekali, sholat itu sangat-sangat mempengaruhi. Lanjut, bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk memastikan keseimbangan antara belajar, kegiatan, organisasi, dan waktu pribadi? Itu saya akan mendahulukan mana yang menurut saya itu penting. Jika belajar penting, saya akan mendahulukan belajar, walaupun antara belajar dan
organisasi ini waktunya bentrok, saya akan mendahulukan hal yang penting dan yang wajib, itu dengan belajar. Apa kebiasaan poor and sering menghambat produksi aktivitas itu? Tidur. Saya itu sangat suka tidur, itu suatu hal yang menghambat produktivitas saya. Tapi saya selalu memanajemen waktu ya. Saya akan selalu memanajemen waktu saya. Bagaimana Anda memastikan bahwa tugas-tugas penting selalu selesai tepat waktu? Itu dengan cara ini. Saya punya prinsip di mana satu hari satu tugas saya harus selesai. Dengan itu tugas-tugas saya akan selesai dengan tepat waktu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, setelah menghadapi kegagalan, apa yang Anda lakukan untuk bangkit kembali? Yaitu dengan cara saya akan mengingat lagi orang-orang yang saya cintai. Itu salah satu hal yang membangkit lagi saya untuk terus maju, terus untuk mencoba lagi dengan kegagalan yang terjadi tersebut. Kapan terakhir kali Anda merasa bangga terhadap diri sendiri? Apa yang membuat Anda merasa seperti itu? Merias. Saya merias wajah orang, membuka jasa merias wajah orang itu saya bangga sekali dengan diri saya karena saya bisa menghasilkan uang dengan hobi saya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengukur apakah Anda sudah berkembang atau masih berada di tempat yang sama? Itu dengan cara saya akan melihat, saya sudah mencoba hal baru belum ya? Hal baru ini akan membuat potensi saya itu meningkat nggak ya? Kalau sudah, berarti saya sudah berkembang. Kalau belum, berarti saya masih stuck di tempat. Lanjut, pertanyaannya, bagaimana Anda mengelola emosi ketika menghadapi tekanan atau konflik? Itu dengan cara istighfar. Istighfar itu adalah salah satu jalan untuk menahannya amarah. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja? Itu dengan cara berinteraksi, berkomunikasi yang baik. Seberapa terbuka Anda terhadap kritik dan bagaimana cara Anda menggunakan untuk perbaikan diri? Itu sangat terbuka. Saya sangat suka kritikan. Dengan cara kritikan tersebut saya bisa memperbaiki diri saya lagi, bisa meningkatkan potensi diri saya lagi, bisa membuat saya lebih banyak belajar lagi. Apa peluang terbaru yang Anda manfaatkan untuk mengembangkan diri? Itu peluang terbaru saya, mungkin saya bisa mengasah tata rias saya sehingga saya bisa menjadi MUA internasional. Amin, Allahumma amin. Bagaimana Anda mencari dan memilih peluang yang sesuai dengan tujuan hidup Anda? Itu cara hobi. Kita harus memilih suatu peluang itu dari hobi. Karena kalau dari hobi kita tentu akan nyaman. Sehingga dalam menjalani sesuatu itu kita akan nyaman untuk menjadi tujuan hidup kita. Lanjut, apakah Anda pernah melewatkan sebuah kesempatan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Pernah. Saya pernah melewati sebuah kesempatan. Dibilang nyesal itu pasti nyesal, tapi itu sudah berlalu. Kita itu tidak boleh nyesal sesuatu hal yang sudah berlalu. Tapi kita harus mempelajari dari pengalaman tersebut itu dengan cara saya tidak boleh mengambil keputusan dengan cepat, dengan pikiran yang tidak tepat. Saat mengambil suatu keputusan itu kita harus benar-benar dengan waktu yang tepat, dengan pikiran yang lagi jernih, sehingga saat kita mengambil suatu keputusan itu kita tidak menyesalinya. Mana tahu suatu keputusan yang kita ambil itu adalah suatu kesempatan yang berharga buat diri kita. Oke, mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan untuk perkenalan diri saya. Saya mohon maaf sekali jika saya menjawabnya kurang jelas. Intinya saya sangat bahagia dengan pertanyaan-pertanyaan sini karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat membukakan jati diri saya sebenarnya. Masya Allah sekali. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.